Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan prajurit Pajang di bawah pimpinan Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi menyergap pasukan Haryowisoko dari segala penjuru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sebenarnya lah sergapan prajurit Pajang itu berhasil mengacaukan pasukan lawan. Para pengikut Haryowisoko tidak segera mampu menempatkan diri. Apalagi sebagian dari mereka telah hilang tanpa mereka ketahui. Para penjaga dan para petugas malam lenyap begitu saja dari tempat-tempat tugas mereka. Benarnya lah bahwa jumlah para pengikut Haryowisoko yang berada di Pedukuhan itu jauh lebih banyak dari prajurit Pajang yang menyerang mereka. Tetapi kedatangan mereka dengan diam-diam menyusutnya satu persatu dari para pengikut Haryowisoko, serta sergapan yang tiba-tiba telah menghancurkan ketahanan jiwa para pengikut Haryowisoko. Mereka pun tidak dapat mengetahui dengan pasti kekuatan pasukan Pajang yang menyerang mereka. Mereka mendengar teriakan-teriakan dan sorak-sorak yang kadang-kadang meledak di mana-mana, sehingga seakan-akan di seluruh pedukuhan itu sudah penuh dengan prajurit Pajang. Dengan demikian, maka perlawanan para pengikut Haryowisoko tidak mampu membendung serangan-serangan pasukan Pajang. Beberapa orang pengikut Haryowisoko telah terlempar dari arena. Sebagian terluka parah, namun sebagian lagi telah terbunuh. Raden Sutawijaya dengan pasukannya berada di sekitar rumah Ki Begel. Raden Sutawijaya mengira bahwa Haryowisoko ada di rumah itu. Karena itu, maka beberapa orang prajurit telah berusaha untuk langsung masuk ke dalam rumah Ki Begel bersama Raden Sutawijaya sendiri. Sementara itu, Pangeran Benowo bertempur dengan para pengikut Haryowisoko di halaman yang luas dari sebuah rumah yang besar. Prajurit-prajuritnya dengan cepat melindas para pengikut Haryowisoko yang terkejut dan menjadi kacau karena tiba-tiba saja ujung-ujung senjata sudah berada di depan hidung mereka. Pertempuran yang terjadi di Jurang Jeru itu adalah pertempuran yang sengit. Tetapi para pengikut Haryowisoko tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kekuatan mereka. Selain orang-orang mereka menyusut seorang demi seorang sebelum pertempuran terjadi, pertempuran itu sendiri sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak bersiap sama sekali untuk memasuki pertempuran yang keras itu. Karena itu, maka korban pun berjatuhan. Sementara itu, yang masih mendapat kesempatan berusaha untuk melepaskan diri dari putaran ujung-ujung senjata. Dalam kekalutan itu, Raden Sutawijaya masih sempat juga berteriak, "Jika kalian menyerah, maka pertempuran akan berhenti. Kalian tidak akan dihukum mati." Tetapi nampaknya para pengikut Haryowisoko tidak ingin menyerah. Yang masih hidup berusaha untuk meninggalkan arena pertempuran. Yang terdengar kemudian adalah kentongan-kentongan kecil yang berbunyi dengan irama yang lain, namun suaranya cukup keras menggetarkan seluruh medan pertempuran. Agaknya beberapa orang penghubung dari para pengikut Haryowisoko selalu membawa kentongan-kentongan kecil yang dapat mereka bunyikan sebagai syarat dan perintah setiap waktu dan kesempatan. Suara kentongan-kentongan kecil itu menjalar dari halaman rumah yang satu ke halaman rumah yang lain, sambung menyambung. Agaknya irama yang terdengar itu adalah perintah untuk menarik diri dari medan pertempuran.
Sebenarnya lah pasukan yang menurut keterangan para petugas sandi dipimpin oleh Haryo Wisoko itu telah mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyingkir dari medan pertempuran. Para prajurit Pajang tidak begitu saja melepaskan mereka. Apalagi mereka ingin dapat menangkap Haryo Wisoko hidup atau mati. Karena itu maka para prajurit Pajang telah memburu lawan mereka yang melarikan diri. Namun gelap malam, pepohonan yang rimbun di halaman dan apalagi di kebun-kebun, rumpun-rumpun bambu, dinding-dinding penyekat, agaknya memberikan perlindungan yang baik bagi mereka yang sedang melarikan diri. Beberapa orang memang tidak sempat keluar dari pedukuhan. Ada di antara mereka yang terluka di punggung, di pundak, lambung, dan bagian-bagian tubuh yang lain. Namun sebagian dari mereka sempat melarikan diri dan tidak tergapai oleh prajurit Pajang. Malam itu juga para prajurit Pajang telah mengumpulkan orang-orang yang terluka dan yang telah terbunuh di peperangan. Bukan hanya para prajurit Pajang, tetapi juga para pengikut Haryo Wisoko. Orang-orang pedukuhan yang terbangun dari tidurnya telah dipanggil keluar oleh para prajurit Pajang untuk membantu mereka mengumpulkan mereka yang terluka dan yang mula-mula tidak seorang pun yang berani keluar dari rumahnya, namun para prajurit telah menyerukan agar mereka tidak usah takut. Kami adalah prajurit-prajurit Pajang yang telah mengusir para pemberontak. Kami hanya ingin minta tolong mengumpulkan orang-orang yang terluka. Yang mula-mula keluar dari dalam rumah adalah Ki Bekel, karena rumahnya dipergunakan oleh para pengikut Haryo Wisoko. Maka Ki Bekel dan keluarganya justru berada di rumah tetangga. Rumah yang kecil saja yang tidak dipakai oleh para pengikut Haryo Wisoko. Ketika Ki Bekel yakin bahwa yang memanggilnya adalah para prajurit Pajang yang dipimpin langsung oleh Ki Gedi Pemanahan, maka Ki Bekel pun telah memanggil orang-orang yang ketakutan di dalam rumah mereka masing-masing. Baru setelah mereka mendengar suara Ki Bekel jurang jeru, maka baru mereka berani keluar rumah. Beberapa orang laki-laki dan anak muda pun telah membawa obor bersama-sama dengan para prajurit, menyusup di halaman-halaman rumah dan kebun untuk mengumpulkan tubuh-tubuh yang tidak berdaya dan yang sudah terbunuh. Namun di antara mereka tidak terdapat Haryo Wisoko. Paman Haryo Wisoko memang licin, desis Raden Sutawijaya. Banyak kesempatan terbuka baginya, sahut Pangeran Benowo. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mengejar mereka, tetapi mereka pecah tercerai-berai, bertanya Paksi. Tidak, sahut Raden Sutawijaya. Kita tidak memburu mereka sekarang. Demikianlah ketika fajar naik, para pemimpin kelompok prajurit Pajang itu dapat mengetahui beberapa orang mereka yang terluka dan yang gugur. Paksi menundukkan wajahnya ketika diketahuinya seorang prajuritnya gugur. 5 orang terluka, seorang diantaranya agak parah. Sementara seorang prajurit dari kelompok yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya juga gugur. Sedangkan kelompok prajurit yang dipimpin oleh Pangeran Benowo tidak seorang pun yang gugur. Tetapi 10 di antara mereka terluka, 3 orang terhitung agak berat. Para prajurit Pajang memang tidak memburu para pengikut Haryo Wisoko. Mereka harus beristirahat lebih dahulu di jurang jeru. Beberapa orang terluka parah sehingga tidak dapat meneruskan perjalanan. Sementara itu para pemimpin kelompok tidak dapat meninggalkan mereka yang terluka di jurang jeru, karena para pengikut Haryo Wisoko akan dapat merunduk mereka dan membantainya. Karena itu maka para pemimpin pasukan memutuskan untuk tinggal di jurang jeru beberapa hari. Namun Ki Gede Pemanahan telah merintahkan para petugas sandi untuk membayangi pasukan Haryo Wisoko dan setiap kali memberikan laporan kepadanya. Di hari berikutnya, orang-orang jurang jeru menjadi sibuk memakamkan 2 orang prajurit yang gugur, tetapi mereka juga harus mengubur para pengikut Haryo Wisoko yang terbunuh di pertempuran itu.
Mereka yang tubuhnya disembunyikan di semak-semak dan di balik dinding halaman, bahkan ada di antara mereka yang tubuhnya tersembunyi di bawah gardu perondan. Mereka justru terbunuh sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi. Selain yang terbunuh, ternyata banyak para pengikut Haryo Wisoko yang terluka parah dan tidak dapat melarikan diri dari pedukuhan itu. Mereka dikumpulkan di Banjar Pedukuhan untuk mendapat perawatan. Raden Sutawijaya di Banjar telah berpesan kepada Ki Bekel untuk memperlakukan dan merawat para pengikut Haryo Wisoko dengan baik. Pada suatu saat kami harus pergi, berkata Raden Sutawijaya. Jika kalian perlakukan para pengikut Haryo Wisoko itu dengan baik, mereka tidak akan mendendam kalian. Ki Bekel mengangguk-angguk. Kami masih akan memburu Haryo Wisoko, sehingga kami tidak akan dapat membawa mereka atau menyerahkan mereka ke Pajang. Tetapi di perjalanan pulang, kami akan singgah dan membawa mereka yang masih tinggal di sini. Seperti dipesankan oleh Raden Sutawijaya, maka orang-orang Jurang Jeru memperlakukan dan merawat para pengikut Haryo Wisoko dengan baik. Seorang tabib yang pandai dari pedukuhan itu merawat dan mengobati para pengikut Haryo Wisoko sebagaimana ia merawat dan mengobati para prajurit Pajang. Ternyata para prajurit Pajang harus tinggal 2 hari di Jurang Jeru. Mereka masih belum dapat bergerak, karena masih ada di antara mereka yang masih belum dapat meninggalkan pembaringan. Sementara itu, para pemimpin prajurit Pajang tidak dapat meninggalkan mereka karena dendam para pengikut Haryo Wisoko akan dapat mencelakai mereka, meskipun para prajurit Pajang itu tidak mengusik para pengikut Haryo Wisoko. Tinggalkan kami, berkata seorang di antara yang terluka parah. Kita tidak dapat mempercayai para pengikut Haryo Wisoko. Biarlah apa yang akan mereka lakukan atas kami. Mudah-mudahan orang Jurang Jeru dapat mencegah mereka. Tidak, berkata Raden Sutawijaya. Kalian harus meninggalkan pedukuhan ini. Setelah 2 hari berada di Jurang Jeru bersama dengan para pengikut Haryo Wisoko yang terluka, maka pasukan Pajang pun bergerak meninggalkan Jurang Jeru atas tuntunan para petugas sandi. Mereka sempat mengetahui bahwa pasukan yang dipimpin Haryo Wisoko itu bergerak ke selatan. Apakah kami tidak dianggap bersalah jika kami merawat dan mengobati luka-luka para pemberontak itu? Kami adalah saksi bahwa kalian tidak berpihak kepada mereka, berkata Raden Sutawijaya. Kalian untuk sementara tidak dapat berbuat lain. Jika kalian menahan mereka seperti tawanan, maka mereka akan mendendam, sementara kami belum dapat memberikan perlindungan kepada kalian sebaik-baiknya. Ki Bekel mengangguk-angguk. Jangan cemas bahwa kami akan memfitnah kalian. Terima kasih atas pengertian Raden, berkata Ki Bekel. Namun kemudian Ki Bekel pun bertanya, apa yang harus kami lakukan jika ada di antara mereka yang melarikan diri selama ditinggalkan oleh prajurit Pajang, atau bahkan mungkin kawan-kawannya datang untuk mengambil mereka? Kalian memang tidak dapat berbuat apa-apa, kami tahu. Jika kalian mencoba mencegahnya, maka pedukuhan ini akan mengalami bencana, sahut Pangeran Benowo. Karena itu lepaskan saja mereka. Jika kami dapat menangkap Haryo Wisoko, mereka tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih, Pangeran, Ki Bekel mengangguk hormat. Mudah-mudahan pasukan Pajang berhasil menangkap Haryo Wisoko, sehingga kekacauan yang disebarkan di mana-mana segera berakhir. Demikianlah maka pasukan Pajang telah meninggalkan pedukuhan Jurang Jeru sambil membawa beberapa orang terluka. Masih ada 2 orang yang harus dipapah karena lukanya yang parah. Sebenarnya Raden tidak usah bersusah payah membawa kami, berkata salah seorang yang terluka parah. Kami hanya ingin menjauhkan kalian dari para pengikut Haryo Wisoko, berkata Raden Sutawijaya. Kalian akan kami sembunyikan di pedukuhan yang agak jauh dari Jurang Jeru, agar mereka tidak dapat memburu kalian. Kami sudah siap menghadapi segala kemungkinan.
Tetapi kita harus memilih kemungkinan terbaik dari segala kemungkinan itu. Keduanya tidak. Sedikit lewat tengah hari, pasukan itu berhenti di sebuah pedukuhan. Ketika seorang penghubung memberitahukan bahwa yang datang itu adalah pasukan khusus dari Pajang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan, maka pasukan itu pun diterima dengan baik oleh para penghuninya. Apakah pasukan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko lewat pedukuhan ini? Bertanya Raden Sutawijaya kepada Ki Bekel. Ki Bekel menggeleng, katanya, "Tidak Raden, tidak ada pasukan yang lewat pedukuhan ini. Tapi ada pasukan yang melewati pedukuhan di sebelah gumuk kecil itu. Mereka merampas semua isi pedukuhan. Setelah mereka minta disediakan makan dan minum secukupnya." Berapa orang menurut pendengaran Ki Bekel? Banyak, 100 orang lebih. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk sementara Paksi berdesis. Mereka sempat mengumpulkan orang-orang mereka yang bercerai-berai. Nampaknya mereka memiliki ikatan kuat yang tidak terputus saat Haryo Wisoko ditahan. Demikian Haryo Wisoko berhasil melarikan diri, maka ikatan itu menjadi semakin erat dan tanpa pertimbangan nalar. Pengikut-pengikut Haryo Wisoko melakukan semua perintah. Pasukan itu beristirahat di pedukuhan semalam. Di hari berikutnya, pasukan Pajang yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan telah meninggalkan pedukuhan itu. Namun mereka telah meninggalkan kedua orang yang terluka parah dan menitipkannya kepada Ki Bekel. "Kami akan segera kembali," berkata Raden Sutawijaya. Dituntun oleh petugas sandi, pasukan itu bergerak menyusul gerakan pasukan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko. Meskipun jarak mereka sudah jauh, tapi para prajurit sandi mampu mencium jejak pasukan itu. Sehari-hari pasukan Pajang itu pun bergerak. Di sore hari menjelang matahari tenggelam, pasukan itu singgah di sebuah pedukuhan yang besar, seperti di pedukuhan-pedukuhan sebelumnya. Pasukan itu mendapat sambutan yang sangat ramah, bahkan agak berlebih-lebihan. "Kami sudah menyiapkan sebuah bangsal yang pantas untuk menginap pasukan ini," berkata Ki Bekel. "Bangsal?" bertanya Raden Sutawijaya. "Ya, bangsal yang besar." "Apakah kalian membuat bangsal khusus untuk menginap pasukan prajurit?" bertanya Pangeran Benowo. "Maksud kami sediakan banjar pedukuhan kami sebagai sebuah bangsal bagi para prajurit. Kami sudah menyediakan tikar, bantal, dan perlengkapan-perlengkapan lain seperlunya." "Terima kasih Ki Bekel," berkata Sutawijaya. Demikianlah maka Ki Bekel telah menempatkan para prajurit dan pasukan khusus itu di banjar pedukuhan, sebuah banjar yang cukup besar yang memang dapat menampung sejumlah 75 orang. Di pendopo, di ruang dalam, dan di serambi-serambi telah digelar tikar pandan yang putih yang nampaknya masih baru. "Silahkan beristirahat sebaik-baiknya. Kami akan menyediakan makan malam bagi pasukan ini." "Terima kasih Ki Bekel." Ketika Ki Bekel dan dua orang berbau meninggalkan banjar, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi telah berbicara dengan pemimpin tertinggi pasukan khusus Ki Gede Pemanahan. "Aku menjadi curiga," berkata Pangeran Benowo. "Sebenarnya lah ketika senja turun, maka seorang petugas sandi telah menghadapi Gede Pemanahan dengan wajah pucat berkeringat. 'Kami mohon ampun, ada kesalahan dalam pengamatan kami.' "Kesalahan apa?" bertanya Raden Sutawijaya. "Pedukuhan ini 2 hari yang lalu memang benar dilalui oleh pasukan Haryo Wisoko." "Lalu?" Petugas sandi itu termangu-mangu sejenak, dipandanginya orang-orang yang ada di sekelilingnya. "Kau berada di antara kami, jangan takut," desis Pangeran Benowo. "Kami telah masuk ke dalam jebakan. Ki Bekel yang menerima kita, bukan Ki Bekel dari pedukuhan ini yang sebenarnya. Pedukuhan ini sudah dikuasai oleh pasukan Haryo Wisoko. Kita berada di antara mereka." Wajah para pemimpin pasukan Pajang menegang sejenak. Namun Raden Sutawijaya pun berkata, "Baik, terima kasih atas pemberitahuan ini. Tetapi apakah kau yakin?" "Ya Raden, kami menjadi curiga. Ketika kami datang ke pedukuhan ini, aku dan seorang kawanku telah mencari keterangan.
kami berdua mendapat keterangan yang sama. Kalian mencari keterangan bersama-sama atau sendiri-sendiri, tetapi mendapat keterangan yang sama? Sendiri-sendiri, Raden. Di mana kawanmu itu? Masih berusaha untuk meyakinkan. Di mana Ki Bekel yang sebenarnya sekarang? Dibunuh atau ditawan? Kami belum tahu, tapi kami menduga bahwa Ki Bekel masih berada di rumahnya, tetapi dijaga ketat. Baik, kami harus... Berita itu segera disebarkan di antara para prajurit, tetapi dengan sangat berhati-hati dari seorang ke seorang yang lain, sehingga akhirnya semuanya telah mendengarnya. Tunggu perintah selanjutnya, pesan Raden Sutawijaya. Dalam pada itu petugas sandi pun telah minta diri untuk mengamati keadaan dan perkembangan terakhir di pedukuhan itu. Sebelum wayah sepi bocah, kalian harus sudah berada di sini dengan para petugas sandi yang lain yang ada di sini. Kami berdua saja di sini, Raden. Mereka mendahului perjalanan kita. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk katanya. Baiklah, tetapi ingat, sebelum wayah sepi bocah, kalian berdua harus sudah berada di sini. Petugas sandi itu pun meninggalkan Banjar, tidak lewat pintu regol, karena petugas sandi itu yakin bahwa regol itu tentu diawasi dengan baik. Benarnya lah menjelang wayah sepi bocah, kedua orang petugas sandi itu telah berada di Banjar. Mereka menjadi yakin bahwa keterangan yang mereka dapatkan itu benar. Ki Bekel bukan Ki Bekel yang sebenarnya. Sementara itu pasukan Haryowisoko yang kuat telah bersiap untuk mengepung dan melanjutkan menghancurkan pasukan Pajang itu. Kita harus keluar dari Banjar ini. Jika kita harus bertempur, kita akan memilih seluruh pedukuhan ini sebagai medan. Ya, berkata Pangeran Benowo, semakin luas ruang gerak kita akan menjadi lebih baik bagi kita. Jika perlu kita akan keluar dari pedukuhan ini. Untuk kita harus menentukan tempat untuk berkumpul kembali. Petugas sandi itulah yang memberitahukan bahwa tidak jauh dari pedukuhan itu terdapat sebuah hutan. Kita dapat berkumpul dan menyusun diri di hutan itu. Sementara itu selagi mereka masih berbincang, beberapa orang telah memasuki Banjar pedukuhan itu dengan membawa nasi yang masih mengepul, serta sayur dan lauk pauknya. Agaknya nasi, sayur, dan lauk pauk baru saja masak, sehingga masih tetap hangat, demikian pula minumannya. Terima kasih, berkata Ki Gede Pemanahan kepada orang-orang yang datang membawa makan malam mereka itu. Sepeninggal mereka, maka Pangeran Benowo pun bertanya, apakah kita akan makan? Kita akan melihat apakah nasi, sayur, dan lauk pauknya serta minuman itu dapat dimakan dan diminum. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo yang ternyata kebal akan racun telah menilik makanan dan minuman itu, apakah makanan dan minuman itu beracun atau tidak. Ternyata nasi, sayur, dan lauk pauknya serta minuman itu tidak beracun. Sehingga karena itu maka Raden Sutawijaya membiarkan para prajurit Pajang itu makan dan minum sepuasnya. Hidangan makan dan minum itu pun terasa berlebihan. Beberapa ekor ayam telah disembelih, telur itik dan ikan air tawar yang nampaknya langsung ditangkap dari Blumbang. Pokoknya sekarang makan, berkata seorang prajurit. Kau penuhi perutmu dengan nasi dan daging ayam goreng. Ya, sayang kalau tidak dimakan. Jika kemudian perutmu dikoyak dengan ujung pedang. Jika aku harus mati, aku sudah menikmati daging ayam goreng, telur itik, dadar, dan mangut lele. Kawannya mengerutkan keningnya, sementara prajurit yang makan sekenyangnya itu tertawa, katanya. Jangan terlalu tegang, nikmati saja makan dan minummu. Akhirnya kawannya itu pun tertawa, katanya. Kau benar, sayang, kalau lauknya yang nikmat ini tersia-sia. Beberapa saat kemudian mereka telah selesai makan. Sementara itu malam pun bertambah malam menurut perhitungan Raden Sutawijaya. Saat itu adalah saat yang terbaik untuk meninggalkan Banjar. Justru saat mereka dikira masih sibuk makan. Petugas sandi pun telah memberikan ancar-ancar beberapa jalan menuju ke hutan. Jika mereka harus berpencar, maka mereka akan berkumpul kembali di hutan itu sebelum fajar.
Demikianlah maka sejenak kemudian Ki Gede Pemanahan pun telah memerintahkan para prajurit Pajang untuk keluar dari halaman Banjar, tetapi mereka tidak diperkenankan keluar lewat regol halaman. Kalian harus melompati dinding bagian belakang Banjar itu. Kita tidak berhasil mengetahui jumlah kekuatan lawan kita, tapi menurut perhitungan mereka tidak ingin dihancurkan lagi sebagaimana yang terjadi di Jurang Jeru. Karena itu maka kekuatan mereka tentu lebih besar sekarang ini. Sementara itu kita berada dalam kekuatan mereka itu. Karena itu kita akan keluar dahulu dari lingkungan mereka. Kita membuat jarak agar penglihatan kita atas mereka menjadi jelas. Demikianlah seorang petugas sandi telah mendahului melompati dinding belakang Pajar. Nampaknya lawan terlalu yakin akan keberhasilan mereka menjebak para prajurit Pajang, sehingga mereka tidak menempatkan pengawasan yang lebih rapat di belakang Banjar. Setelah ada isyarat, maka berangsur-angsur prajurit Pajang keluar dari halaman Banjar, diam-diam dengan menyusup di antara pepohonan di kebun dan menyelinap di sela-sela rumpun bambu. Maka para prajurit itu berusaha untuk meninggalkan pedukuhan. Sebelum tengah malam, para prajurit berhasil keluar dari pedukuhan. Mereka mengikuti jalan pintas yang paling dekat menuju ke hutan sebelah untuk memantapkan sikap mereka. Kita berharap bahwa mereka akan segera mengetahui bahwa Banjar itu telah kosong dengan mengikuti jejak kita. Kita berharap mereka akan menyusul kita. Nah, terserah kepada kita apa yang akan terjadi kemudian. Kita tentu mendapat kesempatan lebih baik di pinggir hutan ini daripada di dalam. Aku akan kembali ke pedukuhan, berkata salah seorang petugas sandi. Aku akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka mengetahui bahwa kita telah pergi. Berhati-hatilah, ternyata mereka juga cerdik, pesan Raden Sutawijaya. Dengan sangat berhati-hati, sebagaimana dipesankan oleh Raden Sutawijaya, maka petugas sandi itu telah kembali lagi ke pedukuhan. Ternyata pedukuhan itu menjadi gempar ketika seorang pengawas merasa curiga bahwa Banjar itu rasa-rasanya menjadi sepi. Ia telah mendekati regol halaman dan menjenguk ke dalam. Rasa-rasanya jantungnya berhenti ketika ia tidak melihat seorang pun di pendopo Banjar. Sementara itu mangkok masih berserakan, sisa-sisa nasi dalam ceting-ceting bambu masih tetap mengepul, demikian pula sisa sayur dan lauk pauknya. Dengan serta-merta orang itu telah memanggil seorang kawannya dan mengajaknya masuk ke dalam Banjar. Sebenarnya lah Banjar itu telah kosong. Berlari-lari keduanya melaporkan kepergian pasukan Pajang yang berada di Banjar itu. Gila, orang yang mengaku Ki Bekel itu berteriak. Bukankah mereka tidak hanya 2 atau 3 orang, tapi mendekati 100 orang? Apakah tidak ada yang melihat mereka keluar dari regol halaman dan pergi meninggalkan pedukuhan ini? Kita akan melihat mereka tidak keluar lewat regol halaman Banjar. Orang yang menyebut dirinya Ki Bekel dan beberapa orang dengan cepat pergi ke Banjar. Mereka mengamati keadaan Banjar itu dengan seksama. Para prajurit itu sempat makan secukupnya, tidak nampak bahwa mereka menjadi tergesa-gesa. Mangkok-mangkok yang dipakai oleh para prajurit sudah menjadi kotor, tetapi tidak ada makanan yang tersisa di dalam mangkok itu. Bahkan nasi, sayur, dan lauk pauknya pun hampir habis semuanya. Gila, prajurit-prajurit Pajang, geram orang yang menyebut dirinya Ki Bekel. Mereka habiskan makan dan minum yang kita hidangkan, tapi mereka sempat lenyap begitu saja seperti hantu. Orang yang menyebut dirinya Ki Bekel itu pun segera merintahkan pencari jejak para prajurit Pajang itu. Nampaknya dengan tenang saja mereka pergi, tidak ada benda sepotong pun yang ketinggalan. Sejenak kemudian maka beberapa orang telah menemukan jejak para prajurit yang menghilang dari Banjar itu. Mereka melihat jejak mereka di kebun belakang. Mereka meloncati dinding kebun belakang, lapor seorang di antara mereka yang mencari jejak itu. Orang yang disebut Ki Bekel itu pun telah pergi ke kebun belakang Banjar pula.
untuk melihat sendiri jejak yang ditinggalkan oleh para prajurit Pajang.